Gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah Habib-habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Para teman-teman subscriber dan para netizen yang budiman, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya, dan selalu berbahagia dimanapun kita berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari orang-orang yang membantah pendapat daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang tidak adanya gelar Habib dalam ajaran Islam. Nah, bagaimana nih Kiai Imad menjelaskan atau membuat pernyataan atau berpendapat bahwasanya tidak ada gelar Habib dalam ajaran Islam. Nah, kemudian ini konteksnya berbicara tentang apa? Gitu loh. Nah, karena apa? Karena kebanyakan saya lihat video-video yang tayang di YouTube itu kebanyakan mereka tidak melanjutkan videonya, hanya memotong di awal. Ketika Kiai Imad ditanya, bagaimana menurut Kiai Imad tentang gelar Habib? Kiai Imad menjawab bahwasanya tidak ada gelar Habib dalam ajaran Islam. Gelar Habib itu adalah pernyataan orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran ketika beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwasanya kami adalah anak-anaknya Allah dan para kekasihnya Allah, yaitu Habib-Habibnya Allah. Begitu ya. Nah, akan tetapi supaya kita mendapat pemahaman yang utuh dari pendapatnya Kiai Imad, baiknya kita simak dulu video panjangnya beliau sampai selesai, baru nanti akan kita komentari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah Habib-habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Lalu bagaimana menurut Pak Yai sendiri hukum bergelar Habib, Pak Yai? Kalau gelar ini akan menjadikan dirinya sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain, kemudian angkuh, termasuk tafakhur bil ansab yang sangat dicacat oleh agama Islam dan termasuk ubayyah al-jahiliyah. Lantas bagaimana hukum memanggil dengan panggilan Habib, Pak Yai? Orang yang memanggil orang lain dengan panggilan Habib, kalau dia tahu bahwa kalau dia memanggil orang lain dengan sebutan Habib akan menjadikan orang yang dipanggil ini menjadi sombong dan angkuh, maka hukum memanggilnya adalah haram karena al-i'anah alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada anggapan bahwa para habaib itu pasti tidak akan masuk neraka. Bagaimana Pak Yai menanggapi tanggapan tersebut, Pak Yai? Ini adalah
kalimat yang sama yang diucapkan oleh orang Yahudi, bahkan ini kalimat lebih hebat dari orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan lan tasnar illa ayyama ma'dudat. Kami tidak akan terkena masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan ada orang yang pasti tidak akan masuk neraka, berarti dia lebih hebat dari orang-orang Yahudi itu di dalam kesombongan dan keangkuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Yai, terima kasih atas jawaban dan juga tanggapannya pada kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi bahan nalar berpikirnya para masyarakat Indonesia umumnya, khususnya bagi para pemirsa Islam Aktual TV dimanapun berada. Baik teman-teman, yang perlu kita pahami adalah kalimat ajaran. Ya, kalimat terakhirnya itu adalah ajaran. Ajaran itu adalah ilmu atau pengetahuan tentang sesuatu yang diajarkan kepada orang lain untuk diamalkan. Nah, ini poinnya nih. Maka jika dibantah dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda ketika menjelaskan tentang gelar-gelar para nabi, seperti contoh ini hadisnya yang sering digunakan oleh para konten kreator untuk membantah pendapatnya Kiai Imad. Nah, ini ya, Nabi itu diceritakan dalam hadis ini ya, mendengar dan melihat teman-temannya itu, sahabat-sahabatnya itu sedang berkumpul bersama-sama. Kemudian Nabi itu mendekati mereka dan mendengar apa yang mereka perbincangkan, di mana para sahabat Nabi itu yang sedang berkumpul memperbincangkan tentang gelar-gelar para nabi-nabi, gitu ya. Seperti Nabi Ibrahim digelari Khalilullah, Nabi Musa digelari Kalimullah, Nabi Isa digelari Ruhullah, Nabi Adam digelari Istofahullah atau Al-Mustafa, gitu ya. Nah, kemudian Nabi itu mendengar perbincangan para sahabat itu, gitu loh. Oleh karena itu, ya, Nabi bersabda, gitu loh. Qad sami'tu kalamakum wa ajabakum. Saya telah mendengar perbincangan kalian dan ketakjuban kalian. Inna Ibrahim Khalilullah, bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah sahabat sejatinya Allah. Wa huwa kadzalik, memang demikian adanya. Wa Musa Najiullah, wa huwa kadzalik, dan Musa itu adalah kalimullah, ya. Wa huwa kadzalik, dan memang demikian adanya, betul. Wa Isa ruhullah wa kalimatuh, dan Isa itu adalah ruhnya Allah, ya, dan kalimatnya Allah. Wa huwa kadzalik, memang demikian adanya. Wa Adam istafahullah wa kadzalik, dan Adam adalah makhluk yang dipilih oleh Allah, maksudnya dipilih sebagai khalifahnya Allah. Wa huwa kadzalik, memang demikian adanya. Ala wa ana habibullah, dan sekarang ketahuilah bahwasanya aku ini habibullah, wala fakhrah, tapi tidak membanggakan diri. Maknanya tidak membanggakan diri itu tidak mengaku-ngaku, kan begitu, gitu loh. Nah, jadi kalimatnya itu dipahami dengan utuh, gitu loh, supaya tidak menimbulkan statement atau narasi yang menyesatkan publik, gitu loh ya. Nah, kemudian kita ambil poinnya, ya, daripada pendapatnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ketika beliau itu ditanya bagaimana, apakah gelar Habib itu ada dalam ajaran Islam, tentu tidak ada. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan kepada sahabatnya untuk saling memanggil Habib atau saling menggelari mereka dengan gelar Habib, tidak. Tapi gelar Habib itu oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan, ala wa ana habibullah, ketahuilah sayalah kekasihnya Allah, ya. Itu gelarnya Nabi. Lah, apakah pantas orang yang bukan nabi, apalagi juga bukan wali,
terus menggelari dirinya dengan Habib. Itu poin pertamanya. Makanya tidak disebut sebagai ajaran Islam. Tidak ada dalam ajaran Islam. Karena ajaran itu sesuatu yang diajarkan untuk diamalkan, gitu loh. Bukan sekedar untuk diketahui, gitu loh, ya. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum bergelar Habib? Ya, apabila ada orang yang menyatakan dirinya, saya ini Habib, maka kamu harus panggil saya Habib, gitu ya. Apa jawaban beliau? Apabila gelar Habib itu membuat dirinya sombong dan angkuh, termasuk tafakhur bil ansab yang sangat dicacat atau dilarang dalam agama Islam, dan termasuk ubayyah al-jahiliyah, kesombongan dan kebanggaan kaum jahiliyah, gitu loh. Nah, apakah pantas kita itu meneladani sikap, sifat kesombongan dan kebanggaan orang-orang jahiliyah, sementara Nabi itu diutus untuk apa? Untuk mengeluarkan mereka minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan jahiliyah ilan nur, menuju terang benderangnya ajaran Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Kan begitu, gitu loh. Bahwasanya tafakhur bil ansab itu dilarang dalam agama, gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana hukum memanggil dengan panggilan Habib? Nah, kita menggelari orang lain dengan gelar Habib, atau kita memanggil dia dengan panggilan Habib, bagaimana hukumnya? Gitu loh. Nah, orang yang memanggil orang lain dengan panggilan Habib, kalau dia tahu itu membuat orang yang dipanggil Habib itu akan menjadi sombong dan angkuh, maka hukum memanggil orang tersebut dengan panggilan Habib adalah haram. Alasan haramnya kenapa? Karena termasuk al-i'anah alal itsmi wal udwan. Sementara Allah itu perintahkan kita dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, ya. Saling tolong menolonglah kamu akan kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu, dan jangan kamu saling tolong menolong 'alal itsmi wal udwan, atas perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat berat siksaannya, gitu loh. Nah, artinya kalau kita tahu ketika kita panggil orang itu atau kita gelari orang itu dengan gelar Habib, kemudian dia menjadi sombong, akan menjadi angkuh, gitu, merendahkan orang lain dengan bangganya dia, gitu loh. Nah, itu sama saja sampean itu membiarkan kemungkaran, dan kemungkaran itu akibat sampean menggelari dia dengan gelar yang belum pantas disandangnya. Kan begitu pengertiannya, gitu loh, ya. Nah, yang diajarkan oleh Nabi untuk diamalkan oleh umatnya terhadap anak cucunya itu berangkat dari hadis Al-Hasan wal Husain sayyida sababal jannah. Hasan dan Husain ini adalah sayyid-sayyidnya pemuda-pemuda surga, gitu loh. Nah, makanya para zuriyahnya Nabi itu digelari dengan sayyid dan syarif, tidak pernah digelari dengan Habib. Nah, ini maksudnya, gitu loh. Nah, kemudian apakah gelar Habib itu tidak boleh? Ya, kembali kepada tadi. Kalau misalkan tidak membuat orang itu menjadi tafakhur bil ansab, tidak membuat orang itu menjadi angkuh, sombong akan nasabnya, dan tidak membanggakan diri serta melecehkan orang lain, menganggap orang lain itu di bawah derajat dia, dan memang orang yang digelari Habib tadi itu memang orang yang saleh, orang yang alim, dan orang yang baik, tidak pernah menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya, ya monggo-monggo saja. Cuman tidak bisa dikatakan itu ajaran Islam, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.